jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlu Kau, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Amin, haleluya. Ya Tuhan, tiap saat ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap saat, ya Tuhan Yesus. Di Kau ku perlu Kau, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Amin, haleluya. Ya Tuhan, tiap saat ku memerlukanmu. Haleluya. Engkaulah yang memberi damai sejahtera setiap saat, ya Tuhan Yesus. Di Kau sangat ku perlukan, ku datang pada Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Ya Bapa, ku perlu setiap saat. Aku butuh Engkau Bapa. Engkaulah yang pelihara hidupku penuh setiap saat, ya Tuhan Yesus. Aku butuh pertolongan-Mu. Peganglah hidupku Tuhan Yesus, sampai aku jumpa dengan Engkau Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus, ku mau setia dan taat melakukan firman-Mu. Amin, haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak pernah mengalami jatuhnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ya Tuhan Yesus, aku butuh Engkau setiap saat Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapa. Haleluya. Engkaulah yang memberi damai sejahtera. Ku datang pada Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, karena Engkau sebagai kepala. Amin, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung kudus.
Ya Tuhan, tiap saat ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap saat. Ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Amin, haleluya. Sucikan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Kuduskanlah hidupku ini ya Tuhan. Kuasailah hidupku Bapa. Ubahkan hidup kami dari kuasa firman-Mu, supaya aku melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna, sesuai seperti Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir pagi ini. Engkau akan memberkati kami semua anak-anak-Mu Bapa. Kami butuh Engkau. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh sumber kebenaran datang dari Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami. Sucikan kami Bapa. Roh Kudus kami tuntun kami, untuk kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat tanggal 6 Mei 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, bersama saya diberkati Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan, kita mulia, dan kita adalah biji mata Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Biarpun kita sering meninggalkan Tuhan, tapi kasih-Nya Tuhan sempurna. Tidak ada pribadi lain selain Yesus. Kasih-Nya agung, agung, sempurna, pangkat sempurna. Semua umat manusia hidup di dunia ini semua karena kasih Tuhan. Kalau tidak ada kasih Tuhan, sudah hancur kita semua binasa. Untuk itu biar kita senantiasa, kita mau datang kepada Tuhan sesuai dengan pujian. Ya Tuhan, tiap saat, tiap jam, tiap hari, tiap detik, setiap saat aku memerlukan Engkau Bapa. Sebab Engkaulah yang memberi damai sejahtera penuh. Engkau memberikan nafas, yang memberikan segala-galanya. Tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu hidup sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu kita butuh Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus senantiasa menuntun hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita pagi yang indah ini, sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang senantiasa memelihara kita. Kita membaca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 17 sampai 27. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 17 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikannya kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berfikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya
Tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera di atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka itu mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan." Ayat 27 terakhir. "Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam 2 Raja pasal 5 ayat 17 sampai 27. Sebelum kita beraktivitas, tapi dahulu kita datang kepada Yesus. Kita mengenalkan firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan yang cintakan firman Allah, yang terus rutin baca Alkitab. Kita baca Alkitab berurutan Bapak Ibu ya. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 terus sampai saat ini pada tanggal 6 Mei Jumat pagi tahun 2022, berarti sudah hampir 1,5 tahun berlangsung pembacaan Alkitab rutin secara berurutan. Kalau pagi perjanjian lama, kalau malam hari perjanjian baru. Kalau perjanjian lama dari 1 Januari, terus saya ulang-ulang supaya mungkin di antara Bapak Ibu ada yang baru mendengar, supaya jelas saya tidak mengambil firman Tuhan secara random, tapi berurutan. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 dari 1 Januari 2021 sampai detik ini tanggal 6 Mei 2022, berlangsung lebih dari 100 tahun berurutan baca, dan kita sudah baca 2 Raja pasal 5 ayat 17 sampai 27 berkaitan dengan Naaman panglima ya, raja Aram yang disembuhkan sama Tuhan melalui hambanya Elisa, dan ternyata terjadi mujizat melalui hambanya Elisa, dan mereka disembuhkan Naaman dari segala penyakit kusta. Tetapi Naaman, dia mau mengucapkan terima kasih kepada Nabi Elisa. Dia akan memberikan sesuatu hal sebagai bukti ucapan terima kasih. Tetapi Elisa menolak. Tetapi ini Gehazi, bujang daripada Elisa, dia tidak takut akan Tuhan. Dia tidak sadar bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Kalau saudara baca di Amsal Sulaiman 15 ayat 3 Bapak, mata Tuhan ada di segala tempat. Maka kita takut sama Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu tidak boleh sembarangan, saudara. Tapi hendaknya semua dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Amsal Sulaiman 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Gehazi tidak sadar, Elisa tidak tahu ya, kalau Gehazi punya rencana, Naaman dikejar, saudara. Karena berarti ini dasar memang Gehazi itu mata, atau mohon maaf, mata duitan, atau mungkin dia rindu akan perkara-perkara kedagingan, nafsu dosa. Dia berusaha bohong kepada Naaman. Dia ngomong, disuruh Elisa minta sesuatu untuk diberikan kepada orang, tapi kenyataan diambil sendiri. Dia bohong 2 kali. Satu, dia bohong kepada Naaman, dia bohong kepada hambanya Elisa. Baru itu dia sudah mendapatkan sesuatu dari Naaman. Dia sampai di rumah, ditanya sama Elisa, "Dari mana kamu, Gehazi?" Enggak pergi mana-mana, dia bilang. Ya, hambamu tidak pergi kemana di ayat 25. Tapi memang hamba Tuhan Elisa diurapi Tuhan, ada roh Tuhan.
Sehingga dia berkata di ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun di atas keretanya mendapatkan kecoman? Tidak bisa bohong dia, saudara. Justru ini membuat kita takut kepada Tuhan. Kita cinta Tuhan, hormati Tuhan. Dan juga hormati hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dalam Mazmur 105 ayat 15. Ya, demikian firman Tuhan. Jangan mengusik orang-orang kurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini kena Nabi Elisa diurapi Tuhan. Dia sebagai hamba Tuhan yang ada roh Tuhan. Diusik oleh Gehazi. Dia bohong. Dia lawan itu Nabi Elisa. Nabi Elisa ada Tuhan di dalam dirinya. Ada urapan Tuhan. Maka akhirnya Gehazi kena kutuk dari Tuhan. Yaitu kena kusta. Kalau saudara baca di ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu. Dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluar Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ini akibat dari perbuatan bohong dusta. Semua ada hukum sebab akibat. Hukum tabur tuai. Dia bohong kepada Naaman, dia bohong kepada Nabi Elisa. Akhirnya Tuhan hukum dengan kena kusta. Demikian suatu pembelajaran buat kita. Supaya kita hidup ini belajar takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah bohong. Contoh saudara ya. Dalam Kisah Rasul 5. Waktu Ananias Sapira dia bohong kepada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Petrus. Dia pun rencana untuk dia jual tanahnya. Dia jual, dia rinduan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi dia ternyata menahan sebagian dari hasil penjualan. Kalau saya baca di Kisah Rasul 5. Akhirnya dia juga dikuasai iblis. Di ayat ketiga. Kisah Rasul 5 ayat 3 saya mau baca. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Jadi jangan saudara berani bohong di hadapan Tuhan. Di hadapan hamba Tuhan. Kalau sudah hamba yang diurapi sama Tuhan. Ada Tuhan. Kepribadian Tuhan. Ada keilahian dari Tuhan. Ada urapan Tuhan menyertai hamba Tuhan itu. Oleh itu saudara sebaiknya takut akan Tuhan. Dan kalau gitu takut sama Tuhan. Hidup kita di dalam perlindungan Tuhan. Lihat ini, Gehazi. Termasuk Ananias Sapira. Dia berani berdusta kepada Roh Kudus. Dia berani berdusta kepada hambanya. Karena akibatnya adalah hukum tabur tuai. Di sini kita bersuka cita. Yaitu mendengar firman Tuhan. Sehingga kita dapat mengerti. Sehingga kita tidak boleh main-main. Hidup ini tidak boleh main-main. Tapi hiduplah takut akan Tuhan. Kalau hidup takut Tuhan, hidupnya diberkati. Sebagai terakhir coba ini saudara. Saya mau kasih Mazmur 112. Belajar kita takut sama Tuhan. Takut akan Tuhan berarti dia taat kepada firman Tuhan. Berkatalah benar. Dan hati kita bersih tulus di hadapan Tuhan. Sehingga itu kita takut akan Tuhan. Hidup kita diberkati Tuhan. Saya mau baca. Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Haleluya. Berbagai orang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Orang yang takut akan Tuhan. Dia cinta firman Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan. Sehingga kalau takut akan Tuhan. Hidup taat kepada firman Tuhan. Anak cucunya di ayat kedua. Anak cucu yang akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kebajikan kemurahan Tuhan ada menyertai orang takut akan Tuhan. Melalui firman-firman selalu kita dengar. Membangun karakter kita, membentuk karakter kita, supaya kita terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari sifat tamak, terhindar dari sifat hati yang tidak baik, tapi milikilah hati yang benar, jujur, tulus di hadapan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, sehingga demikian hidup kita diberkati sama Tuhan. Melalui firman-firman senantiasa kita baca dengar, kita bersyukur dalam rangka supaya hidup kita belajar dan dibentuk oleh firman Allah. Supaya kita menantikan kedatangan Tuhan. Supaya kita dibersihkan saudara. Tidak mungkin bisa masuk kerajaan surga kalau hati kita penuh dengan kenajisan. Tidak bisa masuk ke dalam surga. Karena dalam Wahyu surga tempat yang kudus. Tidak ada barang yang najis. Tidak mau seperti Gehazi. Tidak mau seperti Ananias Sapira. Tapi kita menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh itu bersekutu dengan Tuhan. Banyak ambil waktu di dalam doa. Banyak ambil waktu di dalam baca firman Tuhan. Sehingga hidup kita diubahkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Katakan, Tuhan memberkati kita semua. Ya Tuhan, tiap jam ku
memerlukan. Haleluya. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Amin. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah hamba-Mu ini. Amin. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, tiap saat ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi keselamatan penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, berjaga dan berdoa, dan hidup taat kepada firman Tuhan. Lakukan hidup yang benar, karena Tuhan tahu, dan Tuhan semua memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.